Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiqi salatan tarzukuna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ila baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para guru, para alim, para asatidah, para hujjaj yang hadir di pagi hari ini, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiyah. Wabil khususil khusus DKM Masjid Raya Jatimulya beserta seluruh pengurusnya, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiyah, selalu istiqomah menjaga kemakmuran Masjid Raya Jatimulya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah hingga akhir dari bulan Rajab, Allah masih berikan pada kita keberkahan bulan Rajab, dan selalu kita berharap diberkahi juga dalam bulan Sya'ban dan diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiyah, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan kita masih berlanjut tentang salatul jamaah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu intaha ila nabi wa huwa raki'un faraqa qabla an yusalliya ila as-saf wa qala lahu an-nabi zadakallahu khirsan wa la ta'ud, rawahul Bukhari. Ada satu hadis yang menceritakan seorang sahabat yang begitu cinta di dalam melaksanakan ibadah sholatul jamaah ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kekuatan di dalam hatinya, rasa mahabbah, kecintaan ibadah bersama Nabi itu sangat luar biasa, sehingga dia menjaga sholat berjamaah dalam 5 waktu, tidak pernah terputus-putus. Ini sahabat ini bernama adalah Abi Bakrah. Abi Bakrah dengan Abu Bakar Siddiq berbeda. Kemudian pada suatu ketika Abu Bakrah ini usaha untuk menjaga istiqomah melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan Nabi. Namun pada suatu ketika dia ta'akhir. Ta'akhir artinya terlambat. Dia terlambat sedikit. Pas dia masuk di pintu masjid Nabi itu, Rasulullah sudah takbiratul ihram. Karena dia saking cintanya ibadah bersama Nabi, dan setiap dia melaksanakan sholat berjamaah itu bertemu dengan takbiratul ihramnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika dia ada keterlambatan sedikit, sehingga pas masuk di Masjid Nabawi itu Rasulullah sudah takbiratul ihram. Saat itu Rasulullah sudah takbiratul ihram,
kemudian memulai membaca sunnah, yaitu membaca doaul iftitah. Saat itu beliau kalau maju menuju shaf yang terdepan bersama dengan Nabi Muhammad, nanti takut keburu Nabi Muhammad qiraatu suratul Fatihah, keburu Nabi Muhammad membaca suratul Fatihah, seolah-olah dia ngerasakan ibadah sholat jamaahnya tidak sempurna lagi kalau tidak bertemu dengan takbiratul ihramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia untuk mengejar kesempurnaan biar awal dari sholat takbiratul ihramnya Nabi, dia terus bisa mengikutinya. Maka dia masuk ke dalam masjid itu, di depan pintu dia langsung mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Padahal shaf yang akan dituju, barisan yang akan dituju di depan sini, tapi dia takbiratul ihramnya ada di depan pintu sana. Kemudian setelah dia takbiratul ihram di sana, kemudian Nabi melanjutkan sholatnya dengan qiraatu suratul Fatihah, qiraatu surah. Maka Abu Bakrah ini melangkah menuju shaf yang di depan. Jadi yang dia takbiratul ihram di depan sana tujuannya adalah biar mendapatkan kesempurnaan dalam sholat berjamaahnya itu bertemu dengan takbiratul ihramnya imam. Kemudian dia melangkah sampai bergabung kepada shaf yang di depan tersebut. Seusai melaksanakan sholat berjamaah tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai berzikir ba'da sholat yang dicontohkan oleh Nabi, kemudian berdoa dan seterusnya. Baru Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seseorang, siapa tadi yang melaksanakan sholat, dia takbiratul ihram di belakang, kemudian setelah itu dia melangkah menuju shaf yang di depan. Maka ketika ditanya demikian, Abu Bakrah itu menjawab, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Ketika beliau menjawab ana ya Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doa khusus kepada Abu Bakrah dengan doanya Nabi, zadakallahu khirsan. Aku doakan semoga Allah menambahkan kepada kamu rasa cinta, kekuatan mahabbah di dalam hatimu, di dalam menjaga pelaksanaan sholatul jamaah bil liqa'i takbiratul ihram imam, yaitu selalu datang awal waktu sehingga bertemu dengan takbiratul ihramnya imam. Kemudian tegurannya wala tu'id, dan jangan kamu mengulang kembali. Jadi dia takbiratul ihram di depan pintu di belakang sana, terus melangkah sampai ke depan sini, itu yang Nabi Muhammad tidak izinkan kepadanya. Kecintaan di dalam hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu, bertemu dengan takbiratul ihramnya imam, itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan Nabi mendoakan khusus kepada Abu Bakrah tersebut. Di dalam kitab Aham juga semalam kita kaji di dalam masjid kami sendiri, bahwa adab yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholatul jamaah itu, kalau bisa saat seorang muadzin mengumandangkan iqamah kalimat qad qamatis shalah, kita sudah berdiri tegak, kemudian sudah menata shaf dengan sempurna. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ketika muadzin mengumandangkan iqamah qad qamatis shalah, kita sudah ada di bagian barisan sholat itu dengan sempurna. Ada riwayat lain juga menyatakan bahwa disuruh kesempurnaan sholat berjamaah itu saat
seorang muadzin mengumandangkan iqamah sudah selesai, ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saat ucapan la ilaha illallah itu kita sudah dalam kondisi berdiri dengan sempurna. Ini adalah adab tata cara yang dicontohkan oleh Nabi di dalam menjaga kesempurnaan sholat berjamaah yang dicontohkan Nabi seperti itu. Jadi bagaimana kecintaan para sahabat di masa lalu tentang sholat berjamaah. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika tertinggal sholat berjamaah bersama Nabi, dia pun tetap berjamaah dengan bersahabat-sahabat yang lain yang tertinggal. Kayak begitu masih disempurnakan lagi, malamnya dia sholat sunnah semalam suntuk. Kemudian dia juga bersedekah tanah, disodakohkan untuk Islam biar bisa menutup kekurangan sholat berjamaah bersama Nabi yang tertinggal tadi. Ini diantaranya kecintaan para sahabat di dalam menghidupkan sholat berjamaah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama membahas tentang melangkah di dalam dari shaf belakang menuju kepada shaf depan, dan melangkah di dalam kondisi setelah masuki takbiratul ihram. Maka ulama-ulama memberikan satu gambaran, termasuk Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Al-masyu fi sholati li maslahatiha la yubtiluha. Jadi melangkah dari shaf sani, shaf yang kedua menuju shaf yang pertama, seumpama ada terjadi di shaf yang awal itu ada yang batal, dia meninggalkan shaf awal, sehingga shaf awal tersebut ada celah untuk kita masuki. Sedangkan orang yang di sebelah kanannya shaf yang ditinggalkan oleh seseorang itu tidak punya pemahaman bahwa dia harus merapat, sehingga di tempat itu dalam kondisi longgar. Maka yang punya pemahaman di shaf yang belakangnya untuk mengisi kepada shaf yang ada di depan. Mestinya kalau pemahaman yang paling bagus, ketika ada satu tempat yang di situ ditinggalkan oleh seseorang, segeralah shaf yang di sebelah kirinya itu untuk merapat. Kemudian satunya lagi merapat. Karena kalau yang merapat itu di sebelah kanannya atau sebelah kirinya, maka langkahnya lebih pendek daripada yang ada di belakang maju ke depan. Maka melangkah yang semacam itu li maslahati sholat la yubtilu sholat, tidak membatalkan sholat. Cuman diberikan batasan oleh Al-Imam Syafi'i. Wakhtalafa fi miqdari alladhi yaltafiru faqaddarahu asy-Syafi'iyah bil khutwah wal khutwataini ala tawali ma wa ma la zata alaihima. Al-Imam Syafi'i memberikan bimbingan di saat kita ini melangkah menuju shaf depannya, atau seorang yang di shaf depan ini akan menggantikan posisi imam karena imamnya batal, maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an memberi gambaran ketika melangkah, ya, maka langkahnya itu khutwah au khutwataini, dua langkah, satu langkah atau dua langkah. Jadi caranya ketika melangkah dua langkah berhenti, satu dua berhenti. Ketika satu dan dua berhenti, maka saat itu dihitung satu langkah yang la yubtilu shalah. Kemudian ternyata dengan melangkah dua langkah itu dengan tujuan untuk menuju shaf yang berikutnya belum kesampaian, maka ditambah lagi nanti satu dua. Kalau empat langkah dengan cara dua kali kita kerjakan belum sampai juga,
tambah lagi 2 langkah lagi, berarti nanti bisa antara dari shaf asani kemudian shaf yang pertama itu membutuhkan 6 langkah. Ketika 6 langkah itu dilakukan dengan 3 kali ya pekerjaan, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Ini indana di dalam pemahaman yang diberikan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gerakan-gerakan yang lain yang itu terjadi di dalam kehidupan kita di waktu sholat, yang tidak juga disebut membatalkan sholat, seperti terjadi kita ini di waktu sholat ternyata ada gatal, misalnya gatal di tangan kita atau di kepala kita. Di mazhab Syafi'i memberikan bimbingan caranya. Kalau misalnya di sebelah sini yang gatal, kita gerak dulu untuk menuju tempat yang gatal. Setelah kita tempelkan tangan kita kepada yang gatal itu, kemudian garuknya jangan keseluruhan, jangan 5 jari ini bergerak secara serentak, tapi cukup dengan menggerak 1 jari saja. Jadi yang digunakan gerakan cuma 1 jari aja, menggaruknya dengan 1 jari aja. Lah ini kenapa Imam Syafi'i memberikan hukum yang semacam ini? Ini adalah mengambil hukum qiyas, di mana di dalam sholat itu ada ucapan kalimat tasyahud. Tasyahud, yang tasyahud itu didapatkan oleh Nabi kita Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Sidratil Muntaha, liqah bersama dengan Allah, bertemu dengan Allah, berdialogis dengan Allah. Itu dialognya Nabi itu adalah tasyahud. Kemarin di Masjid Raya telah melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Makanya seorang mukmin yang disebut as-salatu mi'rajul mukmin, bahwa salat itu bagian dari mi'rajnya orang mukmin. Artinya menggunakan kata-kata mi'raj, artinya mi'raj itu kan naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, naik lagi lebih tinggi lagi kepada satu tempat yang disebut ila sidratil muntaha, yang diterangkan dalam Quran surat An-Najm. Ketika Nabi Muhammad sampai di sidratil muntaha, di sana dipesan sama malaikat Jibril, ya Muhammad la tangsa tahiyatan ilallah. Muhammad, jangan kamu lupa sesampainya nanti di Sidratil Muntaha, kamu ucapkan salam hormatmu kepada Allah. Dengan keilmuan yang Allah berikan kepada baginda Nabi, sehingga Nabi Muhammad mengucapkan tahiyahnya tidak mengucap at-tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi tahiyah yang diucapkan oleh Nabi, tahiyah yang biasa kita baca di dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu ucapan yang pertama kali ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratil Muntaha. Setelah Nabi mengucapkan itu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Di saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan jawaban itu apa ucapan kalau kita artikan, Pak? Assalamu alayka, assalamu keselamatan alaika untukmu, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah wa barakatuh, rahmatnya Allah dan keberkahan Allah hanya untuk nabi, untukmu dan untuk nabi-nabi. Jadi umatnya enggak mendapatkan apa-apa ketika dialog Nabi Muhammad mendapat jawaban dari Allah. Terjemah bahasa Arabnya yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh.
Di saat Nabi Muhammad mendapatkan jawaban itu, terus Nabi Muhammad berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan Nabi mengucapkan assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Kami siapa? Minal anbiya wal mursalin. Diperjuangkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak mau mendapatkan rahmat Allah dengan sendirian. Nabi Muhammad tidak mau mendapatkan kemuliaan dari Allah hanya sendirian. Maka Nabi minta kepada Allah, assalamu alaina, berikanlah keselamatan untuk kami, minal anbiya wal mursalin. Terus setelah itu perjuangan Nabi untuk siapa lagi? Wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Karena perjuangan Nabi Muhammad SAW di Sidratil Muntaha yang dipikirin umat secara kafah, dari umat Nabi Yuna Adam, umat Nabi Yuna Nuh, umat Nabi Yuna Musa, Nabi Yuna Isa, sampai umatnya Nabi Muhammad secara menyeluruh, dimintakan kepada Allah wa ala ibadillahis sholihin. Setelah permohonan Nabi Muhammad ini dikabul oleh Allah, malaikat mengucap sebagai kesaksian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah, di saat mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu beragam di dalam menggerakkan jari-jarinya itu, Pak. Ada yang saat yang kita amalkan, termasuk yang saya amalkan, itu saat kita membaca tasyahud itu tangan kita sudah disiapkan, jari kita sudah disiapkan. Yang lainnya 4 jari ini adalah digenggamkan, kemudian membentuk sebuah angka. Kemudian kita pas asyhadu alla ilaha illallah, kalimat ini, ucapan ini diucapkan oleh kita, diyakini oleh kita, dan diwujudkan dengan sebuah kerja, yaitu ucapan tauhid, keyakinan kita kepada Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali hanya Allah, diucapkan oleh saya, diyakini oleh kita, kemudian diisyarahkan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Sebagian dari saudara-saudara kita muslim, ya, wa yuharrik, habis dia wa yuharrik, dan digerak-gerakkan, mulai dari awal dia menggerak-gerakkannya, dan gerakan ini tidak yubtilus sholat, tidak membatalkan sholat. Dan itu ada ilmunya, Pak. Menggerak-gerakkan itu, kalau diungkapkan oleh sahabat Wa'il, karena ungkapan gerakin itu bersamaan dengan tauhidul lisan wa tauhidul qalbi, disertai dengan keyakinannya kepada Allah, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Satu, Zat yang Maha Tunggal. Kemudian ini memberikan isyarah bahwa Allah Zat yang satu menguasai alam semesta. Allah Zat yang satu dimanapun dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Maka itu bisa kekuatan tauhidnya itu, dari ucapan dan keyakinan itu, bisa ghormiyati, menghancurkan kekuatan syaitan. Maka sering kami sampaikan, ada syaitan yang dikenal al-khannas. Setan al-khannas ini, asyaitan yuqarribun nas, setan ini dekat kepada manusia. Idza kana al-insan nasiya an dzikrillah, ketika manusia ini dalam kondisi lupa dan lalai kepada Allah. Wa yuba'idun nas, dan setan ini jauh dari manusia. Idza kana al-insanu yadhkurullah
di saat kita selalu ingat kepada Allah. Jadi di saat mereka yuharrik itu sambil hatinya terus ingat kepada Allah, maka setan menjauh dari diri manusia itu. Makanya gerakan itu disesuaikan dengan kondisi gerakan dalam tasyahud. Kalau misalnya ada satu gerakan yang sangat kita butuhkan di saat sholat, ya contohnya itu tadi gatal misalnya, maka cara geraknya adalah cukup dengan jari satu. Nanti kalau begini digaruk seperti ini Pak, ini bisa membatalkan sholat. Ini indah Imam Syafi'i. Tapi kalau di mazhab-mazhab yang lain tidak diberikan batasan-batasan, sehingga kalau Bapak melihat ya, kita 2 hari yang lalu baru pulang dari Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, kita melihat waktu kami melaksanakan sholat di Yalamlam ya, waktu kita ngambil mikot pulang dari Taif, kemudian kita ngambil mikot. Mikot ini biasa juga orang Indonesia kalau dia pengen ngambil mikot yang start dia di atas pesawat, yaitu posisi ketika lewat Jeddah itu ngambil posisi di pesawat itu mikotnya adalah di Qornul Manazil atau disebut Yalamlam. Kemarin kita ngambil mikot di situ, ketepatan yaitu kita ba'da zuhur. Kita ngambil sholat jamak, yaitu sholat zuhur dan asar. Dan ketepatan ketika itu banyak orang-orang dari luar negeri sana, tidak tahu dari mana. Ketika itu boleh dikatakan hampir 1 soft setengah itu diisi oleh mereka. Dan itu Bapak sholat tidak ada satupun yang mereka bersendakep kayak kita. Nggak ada yang begini. Sholatnya tangannya semua dibiarkan saja. Nah ini amaliyah sunnah, ya amaliyah sunnah. Dan kadang kita lihat mereka gerakan-gerakan itu biasa aja, ya mereka yang benerin kain ihramnya. Kadang-kadang mereka di waktu sholat tiba-tiba HP-nya berdering, kemudian dia ngambil di sakunya, kemudian membencetnya, kemudian membalikkan lagi. Ini kalau indah Syafi'i, menurut madhab Syafi'i, gerakan-gerakan yang semacam itu yubtilus sholat, membatalkan sholat. Makanya di madhab Syafi'i melaksanakan sholat itu ditata sedemikian rupa, gerakan-gerakan diatur sedemikian rupa. Itu yang kita ambil bagian dari melaksanakan sholat. Kita selalu mengambil contoh-contoh dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Walaupun demikian hadirin, kita juga perlu faham di madhab yang lainnya bagaimana, sehingga kita tidak akan terjadi posisi yang semacam itu menjadikan menjadi gangguan di dalam pelaksanaan sholat kita. Kalau Bapak tidak tahu ilmunya akan terganggu, ya. Apa misalnya kita memahami dengan satu madhab saja di Imam Syafi'i saja, pasti kita akan mengklaim, wah itu orang sholatnya sudah batal, kan gitu, ya. Jadi itu pemahaman di madhab Imam Syafi'i. Kalau kita bergerak melangkah ke soft yang berikutnya atau kondisi yang semacam itu, langkahnya adalah alal aktsar, yang paling banyak 2 langkah berturut-turut. Setelah itu kita berhenti dulu, kemudian melangkah lagi 2 langkah berturut-turut sampai menuju kepada soft yang dituju. Ini yang dulu dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah ketika dia berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddarahu ba'dul hanafiyati bi khutwatin wa qaddaru al ba'dul akhar bi mawdi'is sujud. Wa qalat al malikiyah idza kana al masyu li shaddi farjin yaftaru qadral saffaini wa thalathah. Wa ma idza kana li ghairi mislu daf'i ma ra'au dhahabi dabah wa na fayarji'u ilal urf.
Jadi kalau yang lain adalah uruf itu artinya umumnya, atau dia adalah melangkah menuju kepada yang dituju soft tersebut. Banyak Bapak, ada orang sholat di sini takut nanti ada yang melewati, atau di sini ada yang lalu lalang, maka dia akan berbelok ke sana biar mendapatkan sutroh dengan dinding itu. Dan itu harus diingat, kalau Bapak akan pindah ke satu tempat itu, kalau dada kita ini sampai belok dari arah kiblat, maka sholat kita dihukumi batal. Sholat kita dihukumi batal. Jadi kalau kita mau pindah ke arah sini, berarti kita seperti baris berbaris, melangkah dulu ke arah sana, ke arah kiri sana, 2 langkah dulu sehingga sudah lurus dengan sutroh, baru kita melangkah maju ke tempat itu. Jadi tidak boleh kita, badan kita ini, dada kita ini berpaling dari kiblat, karena yang diwajibkan untuk mustaqbilal kiblah itu adalah dada kita. Kalau wajah kita, ya umpamanya kita itu menghadap ke kanan ke kiri, tengok ke kanan kiri, atau memandang ke atas, itu hukumnya makruh. Yang diperintah oleh Nabi di saat kita melaksanakan sholat dalam posisi berdiri, itu yang diperintahkan adalah wajah kita menghadap ke tempat sujud, mahallis sujudi. Kemudian kisah yang selengkapnya dalam hadisnya, ja'a wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi raqiun faraka'atun as-saf summa masa ila saf falamma qada nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi qala ayyukumul ladzi raka'atun as-saf summa masa ila saf faqala Abu Bakrah ana wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu khirsan wala ta'ud. Ada riwayat yang berikutnya adalah ketika Abu Bakrah ini, di dalam riwayat lain adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat ini, sudah qiraatul Fatihah masuk kepada surah, kemudian sebentar lagi akan melaksanakan ruku, maka dia takbiratul ihram di depan sana, kemudian habis itu langsung ikut ruku. Jadi ini seorang masbuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW seusai sholat, kemudian beliau menanyakan siapa tadi yang dia takbiratul ihram di belakang kemudian ikut rukuk. Ketika itu dia berjalan menuju barisan yang depan, siapa? Menyatakan anak ya Rasulullah, Abu Bakrah. Kemudian Rasulullah mendoakan zadakallahu khirsan wala tu'id. Aku doain semoga engkau tambah kuat rasa cintamu di dalam melaksanakan sholat, tapi cara itu jangan diulang lagi, karena itu bisa menjadikan fitnah. Artinya menjadi fitnah gimana? Bagi orang-orang yang tidak tahu ilmu fikih di dalam tata cara sholat, dia memandang, oh itu orang sholat sambil jalan-jalan boleh. Takutnya nanti mereka sholat semau-maunya tanpa ilmu, dianggap diperbolehkan. Maka Nabi Muhammad menjaga jangan sampai fitnah itu terjadi. Yang kedua, takutnya juga ketika seseorang tersebut sholat kemudian berjalan menuju barisan yang di depan, walaupun itu tidak membatalkan, boleh dengan ilmu yang telah difahaminya, ditakuti ada seorang anak-anak. Di saat anak-anak kita tarbiyah, kita didik untuk sholat berjamaah di masjid, dikenalkan, melihat ada orang tua seperti itu, takut nanti menganggap bahwa sholat sambil berjalan-jalan itu boleh, nanti akan merusak tatanan nilai syariah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, sehingga Abu Bakrah dilarang mengulang kembali pelaksanaan sholat dengan cara semacam itu. Dan ini nanti akan selalu dibutuhkan Bapak, ya kan? Ya, Bapak sholat berjamaah, shaf awal sudah penuh, Bapak sendirian,
Di belakang di sini imam, bapak di sini, kemudian bapak di sebelah sini. Ketika bapak posisi sendirian itu, anjuran dari Nabi kita disuruh ngambil salah satu jamaah dari depan untuk ditarik ke belakang menjadi teman, biar sempurna sholat bapak. Jadi tidak diperkenankan sholat dengan munfaridah, sendirian di belakang shaf tanpa ada teman. Lah pertanyaannya, ketika kita mau ambil satu orang untuk nemenin kita, dia paham atau tidak? Nah ini jadi masalah. Saya aja kadang-kadang nggak berani Pak untuk mencoba. Kalau di pondok pesantren sana, saya berani. Kenapa? Kadang-kadang nggak usah pakai saya tarik. Ketika saya kelihatan sendiri di situ Allahu Akbar, anak santri sudah mundur dengan sendirinya. Kemudian dengan mundur sendirinya, yang kosong sudah merapat dengan sendirinya. Jadi karena ada ilmunya. Tapi kalau di masyarakat umum, kira-kira punya keberanian enggak? Kita tarik, nanti dia nengok marahin kita. Dasar ya. Ustadz gak bener, gimana sholat narik-narik orang kan gitu. Ya kalau kita tahu ya, itu adalah untuk kesempurnaan sholat seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang semacam itu ya. Di dalam satu hadis dinyatakan, wa an Wasibah bin Mad al-Juhaini radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli khalfas soffi wahdah fa amarahu ayyu'itas shalah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Nabi pernah melihat ada seseorang berdiri sendiri di belakang shaf itu, berdiri sendiri. Setelah itu Nabi Muhammad menyuruh untuk mengulang lagi sholatnya disertai dengan beberapa sahabat, sehingga dia bisa mendapatkan nilai sholatul jamaah dengan ikmal. Ya, kita karena apa? Mau menjalankan ini kadang-kadang khawatir teman kita tidak tahu ilmunya, takut nanti akan jadi fitnah. Ya kita dengan kondisi tersebut ya lebih baik kita adalah tidak melakukannya. Nanti kalau perlu kita adalah ngajak orang untuk mengajak sholat berjamaah. Dan sholat itu Pak diulang-ulang juga boleh kan. Di zaman Nabi ada orang sholat disebabkan karena tidak ada air, sehingga mereka sholat dengan menggunakan tayamum berjamaah berdua. Setelah dia meneruskan perjalanan, di tempat lain dia temukan air, waktunya masih ada, sehingga dua orang ini ada diskusi, terjadilah perbedaan pendapat. Gimana menurut kamu? Menurut saya sudah sholat dengan tayamum udah kelar. Nah ini waktunya masih ada, ketemu dengan air. Ya udah kalau begitu, prinsipnya kamu begitu. Sekarang saya punya pendapat lain. Aku pengen melaksanakan sholat lagi dengan wudhu. Jadi yang satunya sholatnya dua kali Pak. Sholat dengan tayamum, juga sholat dengan wudhu. Yang satunya tayamum doang. Ketika sampai kepada Nabi diceritakan, ketika yang pakai tayamum yakfika, cukup bagi kamu, kewajiban sudah terlaksanakan, gugur, sudah mengikuti sesuai ketentuan syariah. Kemudian yang kamu pakai sholat tayamum, kemudian pakai sholat dengan wudhu, kata Nabi, ajroni, mendapatkan dua pahala. Pahala sholat dengan tayamum menggugurkan kewajiban, dan juga mendapatkan pahala sholat dengan wudhu. Bahkan ada juga perintah Nabi untuk sholat diulang. Bapak dari rumah sudah sholat subuh, mau ikut kajian di masjid raya, terus bangunnya Bapak kesiangan, terus Bapak sholat di rumah. Setelah sholat di rumah, jalan ke sini, ternyata sampai di masjid raya sholat jamaahnya baru mau dilaksanakan. Maka perintah Nabi, fal yusolli ma'ahum fil masajid, disuruh sholat bareng lagi. Itu juga teguran untuk sahabat yang pernah melakukan sholat di rumah, sampai di Masjid Nabawi Nabi Muhammad baru mau melaksanakan sholat. Tapi dia nggak mau ikut sholat, nungguin di luar Pak.
Maka sama Nabi Muhammad, kalau kamu sampai di masjid masih ada sholat jamaah, maka lakukan sholat berjamaah bersamanya. Malam Jumat kemarin kami melaksanakan kajian bersama Pak Haji siapa itu lupa saya, yang di Al-Ikhlas di Pondok Timur, di PTI khusus. Kita ngadain pengajian di sana sekaligus Isra Mi'raj kemarin. Terus sholat isya di situ. Habis sholat isya di situ, saya pindah lagi ngajar di Rawalumbu. Habis Rawalumbu, saya baru bergabung acara Isra Mi'raj dan Khatam Bukhari sekaligus 40 harinya Habib Muhammad bin Ahmad Hasan Fat'ak dan Habib Ahmad Farid. Kemudian selesai acara, tutup doa, langsung iqamat kan, Allahu Akbar. Sekitar jam 9 lebih itu baru sholat isya. Sayanya sholat isya lagi di situ. Ya, saya ikut sholat isya lagi. Karena apa? Ada contoh dari Nabi, ada perintah dari Nabi. Walaupun kita udah sholat tadi, ternyata di situ ada jamaah lagi, kita boleh untuk melaksanakan sholat. Ya. Dan di situ nanti kita bisa banyak melaksanakan sholat yang kita ulang ini, boleh kita niatkan qadha dengan sholat-sholat yang pernah tertinggal. Kira-kira Bapak selama hidup kita ini pernah ninggalin sholat enggak kira-kira? Ya? Berarti Bapak kalau ninggalin sholat punya hutang atau enggak? Nah itu kan bisa untuk bayarin hutang. Ya? Saya kalau umroh Bapak, saya kalau umroh itu setiap saya masuk di Masjidil Haram itu saya sholatnya 2 kali. Ya, sholat duhur sebelum jamaah dengan imam di Masjidil Haram, saya sudah qadha dulu, qadha sholat duhur saya, qadha sholat asar saya, qadha sholat maghrib saya, qadha sholat isya saya, qadha sholat subuh saya. Jadi saya kalau selama di sana itu sholatnya selalu 2 kali. Yang pertama qadha, yang kedua ikut makmum kepada imam sana. Kenapa qadhanya di sana? Kan di sana ada lipatan pahalanya luar biasa. Satu sholat nilainya berapa? Kalau di Mekah 100.000. Ya, kira-kira kalau kita qadha duhur 1 kali dikaliin 100.000. Ya berarti kan saya udah gak punya utang, Pak. Ya kan? Tapi terus jangan terus pulangnya nggak sholat lagi. Jadi lipatan yang Allah berikan itu kita ambil manfaat. Kalau kita di Madinah 1000 kali, berarti satu qadha di situ nilainya 1000 kali. Kalau kita punya hutang, ya. Nanti jangan disepelein, nanti takutnya Bapak nggak mau sholat nih. Nggak mau sholat, kemudian nanti umroh nyampe di sana dirapel gitu ya. Jadi itu bukan. Jadi maksud dan tujuannya adalah mengambil fadhail di sana itu diambil manfaat, dimanfaat. Semua amal kebaikan di sana adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah waktu isyraq telah tiba. Mungkin ini yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, dan insya Allah masih banyak pembahasan kita yang terkait tuntunan dari Nabi Muhammad di dalam melaksanakan sholatul jamaah. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang lain, karena udah isyraq